Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita dapat motor Honda Beat kabur lagi ya. Nah, seperti ini. Dan ini kendalanya malamnya tiba-tiba mati, kemudian dibongkar sama montir. Katanya ada montir tetangga sebelah, tapi tetap motor ini tidak mau hidup ya. Nggak tahu apa yang diganti. Yang jelas katanya di bagian karbu itu sudah dibenerin, diganti karet vakumnya, tapi tetap motor tidak mau hidup ya. Nah, setelah itu akhirnya tadi pagi-pagi dibawa ke bengkel ke sini ya, dalam kondisi mati dan seperti ini, sudah diperutul ya. Nah, kita lakukan pengecekan. Oke, apa saja yang harus kita cek? Yang pertama-tama yang harus kita cek yaitu di bagian BBM, kemudian pengapian dan juga kompresi ya. Nah, kita cek dulu di bagian BBM itu penuh ya, sudah ada. Terus kemudian di bagian pengapian juga aman. Nah, yang penyebab utamanya ini motor permasalahannya ada di kompresi ya, alias kompresinya loss, bocor. Nanti kita bongkar mesinnya, kita pisahkan rangka dan mesinnya, oke? Karena agak hurin ya kalau misalkan motor Beat karbu, beda dengan motor yang lain model jenis Mio ya. Itu Mio bisa ditodong. Dan motor ini ada ngebul ya. Sebenarnya motor ini ada ngebul. Tiap ganti oli itu selalu kurang ya, habis. Jadi langsung kita bongkar ya. Dari sini dulu kita protoli, oke? Di skip videonya, nanti kita bongkar setelah rangka dan mesin kita pisahkan, oke? Beat kabur. Nah, oke guys, untuk rangka dan mesinnya sudah kita pisahkan ya. Nah, di sini kondisi mesinnya itu sangat ladug ya, dan oli pun juga lambernya kemana-mana, ngucur ya. Nah, jadi nanti kita bersihkan, oke? Nah, setelah itu kita lepaskan dulu untuk koper engine, bagian magnet dan juga bagian mesin ya, mesin depan. Dan juga karet peredam kita pisahkan, oke, simpan. Kemudian apa ya, busi kita lepaskan. Nah, kita lepaskan businya ya supaya enteng saat pengetopan, oke. Kemudian kunci 10 sediain saja, kita lepaskan untuk kop headnya, dan di sini lihat saja sangat kotor ya untuk di bagian ruangan mesin. Nah, seperti itu. Kemudian kita lepaskan nih apa ya, karet headnya kita lepaskan ya, cungkil sedikit apabila susah. Nah, kita lepaskan untuk kedua buah baut gear sintrik ya. Nah, kita lepaskan. Kemudian kita lepaskan menggunakan obeng ketok tuh di bagian setelannya ya, setelan stud otomatis. Kemudian sediain saja untuk obeng min yang kecil ya. Nah, kita kendorkan. Setelah itu kita lepaskan ya rantai dan gear timingnya. Nah, setelah lepas, kemudian kita buka di bagian baut 10, bagian mesin ya, cylinder head. Nah, kemudian baut 12 kita lepaskan ya di bagian blockhead, oke. Nah, ringnya nyatu ya, jadi kita lepaskan ring. Nah, hati-hati di situ ada dekompresi ya, per dan juga dekompresinya. Nah, itu susah ya, susah dicabut. Nah, yang penting jangan sampai lengit, oke. Nah, sudah terlepas. Lihat saja untuk dalamannya itu sangat kotor ya, berkerak. Emang motor ini sudah ngebul ya, jadi wajar saja berkerak juga. Ya, packingnya kita lepaskan. Kalau misalkan masih bagus ya pakai lagi, kalau misalkan udah jelek ya ganti. Cuman di sini packingnya masih bagus, oke. Nah, ini baru pertama kali kita bongkar motornya. Dari tangan pertama sampai sekarang baru kita bongkar. Nanti kita klepnya skur ya, skur ulang alias skir ulang. Nah, di sini ada rembesan ya, bocor nih tipis. Ini juga berpengaruh. Nah, kemudian yang X kita cek dulu ya. Sama, yang X juga bocor. Nah, setelah itu kita apa ya? Kita buka di bagian silinder piston. Kita lihat ya, karena kita mau quarter ganti pistonnya dengan yang baru. Usahakan menggunakan yang original. Agak keras ya, jadi dicungkil sedikit. Nah, lepaskan perlahan. Nah, jangan sampai ada yang ngeganjel. Ini yang ngeganjel di bagian bos pin wall ya. Agak susah nih, agak macet sedikit. Tuh, sangat ladug ya untuk mesinnya. Parah, euy. Motor gak bakalan bisa hidup kalau seperti ini ya, karena ringnya sudah pada aus, sudah bantat.
sudah dempes ya, dan ada baretan di bagian piston. Nah, sudah kita cutter ke tukang bubut dan kita beli piston yang baru original ya pastinya. Nah, perhatikan ada ring cacing ya, ring oli, ring gerigi kita pasangkan. Nah, kita simpan di sisi pen kiri maupun kanan ya, karena di bagian situ minim gesekan. Yang penting celah tidak ketemu celah, oke? Jangan lupa pasangkan dulu untuk klip penguncinya, nanti bisa poho ya kalau misalkan tidak terpasang. Nah, gunakan pentil ban aja ya untuk mencungkil dan memasukkannya. Kemudian ring tipis oli kita pasangkan. Nah, seperti itu, agak berjauhan dikit ya, pokoknya menyilang, jangan sampai celah ketemu celah ya, biar awet dan tidak ada kata ngebul lagi. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan ngegeser, tinggal geser-geser aja ya saat pemasangan ataupun rakitan. Nah, sudah terpasang. Nah, perhatikan untuk di bagian ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 itu berbeda ya. Nah, ini untuk ring kompresi 2 kita simpan ya di ring kompresi 2. Jangan sampai terbalik, dan ada tulisan tanda T itu menghadap ke depan ya. Nah, yang kompresi 2 itu sebenarnya agak tajam ya, bukan agak tajam tapi tajam untuk sisi ringnya tersebut. Nah, kalau ring kompresi 1 itu halus lembut ya. Nah, sama tulisannya menghadap ke depan ya, ke atas. Kita pasangkan tuh, seperti itu cara pemasangannya, mudah dan simpel ya. Tuh, menyilang, oke? Nah, seperti itu aman ya pastinya. Seal cap kita ganti dan sudah kita melakukan penyekiran untuk di bagian klepnya tuh sudah glow up, sudah glowing, insya Allah gak bakalan bocor-bocor lagi, dan kompresi bakal lebih padat ya. Kalau misalkan disekur, wajib harus disekur supaya kompresi lebih padat dan motor gampang hidupnya ya. Nah, per klep kita pasangkan, yang rapat simpan di bagian bawah, yang renggang simpan di bagian atas, biasanya ada markingnya ya. Nah, kuku, retainer, dan juga kunci sok kita sediain saja. Nah, tekan seperti itu sampai benar masuk ya. Untuk bawahnya, untuk penahan klepnya kasih bearing aja dan kasih elap supaya tidak cacat ya dan tidak baret. Nah, seperti itu, sangat mudah. Tek, tuh satu kali tekan udah masuk, oke. Kemudian tes ketuk-ketuk ya, dipastikan semuanya sudah masuk dan rapih ya. Lanjut, nah ini kita pasangkan di bagian noken as. Noken as untuk cara pemasangannya harus posisi overlap ya. Kalau posisi bebas itu gak bakalan bisa masuk sampai kapanpun. Kemudian baut 10-nya kita kunci langsung ya, itu pengunci bearing supaya tidak coplok, oke. Kencangkan langsung di bawah supaya tidak poho. Nah, karena manusia sering poho ya, jadi langsung saja kita kencangkan. Nah, setelah itu untuk RRA-nya kita pasangkan nih, RRA masih bagus ya. Nah, RRA-nya nih. Nah, itu terbalik, yang in, yang X, yang X. Kalau yang in itu polos ya, tidak ada dekompresi. Untuk yang X itu ada tonjolan atau gandetan seperti dekompresi ya, supaya ringan di starter tangan. Nah, ini yang X tuh ada dekompresinya, ada tonjolannya, jadi jangan sampai tertukar ya, atau pahili, bahaya. Kalau pahili nanti bisa motor agak teas ya kalau misalkan di engkol ataupun di starter tangan. Nah, lumasi dulu pakai oli supaya tidak soak ya saat pertama mesin dihidupkan. Kemudian ring pengunci pen piston kita pasangkan, klipnya ya. Nah, cukup gunakan pentil tubeless, pentil kunci pentil ya, udah masuk. Kemudian packing kita pasangkan menggunakan yang ya pertengahan aja ya, ini karena minim budget, jadi kita gunakan dari TGP ya, TGP, Puboru, Asta itu boleh, asal jangan yang di bawah itu nantinya cepat rusak ya dan bocor. Tidak usah dikasih lem, nantinya bakal nyumbat, karena kalau misalkan dikasih lem itu nyumbat ya di bagian jalur oli. Nah, packing kertas gak bakalan bocor ya, jadi tidak usah dikasih lem. Nah, 2 buah bus spindle wall atas bawah kita pasangkan, kemudian blok silindernya kita pasangkan. Nah, seperti itu,
dijamin gak bakalan ngebul. Motor sekali engkol pasti hidup ini ya, gak bakalan diponis ini itunya ganti ini itunya, gak bakalan benar ya. Jadi alangkah baiknya cek dulu dari ketiga syarat unsur tersebut, mulai dari BBM, pengapian, dan juga kompresi. Apabila kompresi loss, nah dipastikan gak bakalan bisa hidup ya motor. Nah seperti itu. Pengapian juga sama, BBM sama. Nah goyak-goyak ya ringnya, jangan sampai melintir ataupun nyengsol ya, nantinya bisa-bisa si piston itu macet ya. Nah tarik dulu rantai ketengnya keluar, setelah itu dorong pakai kokot cukup ya, jangan didagor nanti rusak. Nah kemudian boss pin dua lagi kita pasangkan atas bawah kiri kanan. Oke, itu fungsinya untuk center block ya, supaya tidak miring atau menceng. Lidah tensioner kita pasangkan masih bagus. Packing yang bekasnya kita pasangkan, cuman dikasih lem Tribon Hitem ya, tipis tapi jangan terlalu tebal, tipis tapi merata. Oke, supaya antisipasi mencegah dari kebocoran. Kalau mau ganti ya ganti kalau ada budget lebih. Nah ini mah budgetnya kurang, dah insya Allah gak bakalan bocor ya, aman, tenang saja. Nah tarik untuk rantai ketengnya keluar ya, tuh masukkan untuk headnya sambil ditekan pakai kokod. Nah setelah masuk seperti itu, kemudian sediain saja baut ya, baut 10, jangan dulu dikencangkan, nanti itu belakangan. Yang utamanya nih di bagian mur headnya aja ya, dekompresi pasangkan pernya dan juga pen. Oke, ring nyatu. Nah kita torsi di angka 20 Nm ya, sampai 22,5 Nm itu sudah cukup ya. Dari mulai 18 itu tergantung selera, yang penting kekencangannya semua rata ya, tidak ada yang satu kencang yang satunya lagi kendor, enggak. Kalau misalkan tidak punya kunci torsi ya pakai manual saja boleh, pakai feeling, tapi torsinya ototnya disesuaikan ya dengan torsi, jangan terlalu kebablasan, nantinya si bearing bisa meret dan akhirnya amburadul, rusak lagi. Oke, kemudian kita kencangkan juga yang bagian baut 10, mau dikunci torsi boleh, manual boleh. Nah kita menggunakan manual. Kalau pakai kunci torsi seperti biasa 10 sampai 13 Nm itu sudah cukup kencangannya ya. Nah kemudian rantai keteng kita pasangkan dan dipastikan posisi piston itu harus berada di titik mati atas ya, TMA. Pasangkan untuk stud otomatis, ini sudah top, jangan dulu dikencangkan ya. Nah kemudian kita kencangkan langsung gear timingnya setelah stud otomatis menekan. Nah harus horizontal sejajar dengan garis bibir head tersebut. Kemudian kita steel clap ya. Nah untuk steel clap itu tergantung selera juga ya. Kalau misalkan standar pabrikannya dari 0,15 ataupun 16 yang in ya, yang X juga sama, cuman ada gap 2 mili ya untuk yang X. Nah kita setel di 0,10 yang in, dan yang X kita setel di 0,13, itu sudah cukup ya, aman. Pokoknya gak bakalan ngeletrek, gak bakalan terlalu rapat juga. Apabila terlalu rapat motor susah hidup, stasioner atau lamsang itu susah ya, pasti mati-matian. Kalau terlalu longgar nanti motor ngeletrek ya, ngelitrik bunyinya. Putar dulu 2 putaran, sudah lancar, sudah aman. Kemudian kita cek oli ya, jalur oli apakah ada, harus naik ke bagian head ya. Nah itu sudah ada, sudah mantap. Itu tandanya sirkulasi oli lancar, tidak tersumbat, aman, jadi gak bakalan rusak ya. Kemudian kopet karetnya kita pasangkan ya, ini yang bekasnya tapi masih bagus, cuman dikasih lem tipis-tipis. Oke, jangan terlalu banyak, cukup di bagian lengkungannya saja yang dikasih lem, jangan semuanya. Nah seperti itu. Peredam kita pasangkan, sekarang mah agak bersih ya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kotor, banyak tanah, gesik, dan juga oli. Nah oke guys, untuk koper engine sudah kita pasangkan ya. Untuk busi juga sama kita pasangkan sudah.
apalagi oli sudah ini barulah oli mah baru ganti, jadi kita tidak ganti ya untuk oli mesinnya. Nah ini kita tutupi dulu, takut ada berit masuk ke dalam, bahaya ya, repot nantinya, bisa-bisa si klep bertabrakan dengan piston. Oke. Nah ini seperti ini sudah beres, kita lanjut naik ke rangkanya ya, ke bagian rangka. Oke. Oke guys, untuk mesinnya sudah naik ke rangka ya, jadi sudah beres. Kalau ini mah belum ya, nantilah bongkarnya sambil nunggu dulu cuanya karena belum ada ya. Nah ini sudah kita pasangkan ya, knalpot, oli tidak kita ganti, busi sudah, kabel-kabel, soket-soket sudah kita pasangkan, box filter masih gini aja dulu nih, seperti ini. Nah di sini untuk packing karbunya ini kan sudah rusak. Nah sudah soeh ya, sudah soeh, jadi ganti dengan yang baru ya. Usahakan menggunakan merek yang original, oke? Jangan yang WKWK. Nah, seperti itu ya. Pasang, tidak usah dikasih lem karena ini packing kertas. Kalau dikasih lem nantinya lembernya rujit ya. Mana nak? Oke guys, untuk packingnya sudah kita pasangkan ya. Kemudian karbu kita pasangkan juga, oke. Setelah itu kita hidupkan rayon. Nah, oke guys, semuanya sudah kita pasangkan ya. Cover juga sudah. Jadi kita langsung sekali jadi aja ya. Ini belum kita hidupkan. Gimana ya? Apakah nyala atau enggak? Dan ini bautnya juga masih belum terpasang ya. Nantilah belakangan kita coba hidupin dulu ya. Nah, kita tes, oke? Guys, hidup ya. Suara mesin halus, aman. Tidak ada ngebu lagi ya. Adem ya. Karbu. Mantap. Kita coba hidupin satu kali lagi. Nah, cek bur ya, biarkan dulu rayon, oke? Nah, oke, udah mantap lah. Nanti kita rayon, nanti kita langsung cairkan ke konsumennya ya buat ngopi dan udut, mantap. Mungkin segitu saja untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap men.